Episode 2151. 6 Malaikat Sayap Ungu. Melihat ketegangan konfrontasi antara keduanya di langit, terutama fluktuasi mengerikan pada Paus, Xiao Yan membuka mulutnya dengan ragu. Kekosongan di mana kedua sosok itu berada dalam gambar mulai terdistorsi dan pecah. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran tingkat itu, bahkan dengan isolasi pesona kekuatan mereka, dengan dampak sekecil apapun yang muncul, sudah cukup untuk melenyapkan segalanya. Sayap malaikat adalah senjata paling ampuh yang dianugerahkan oleh kerajaan malaikat kepada yang terkuat di cabang tahta suci. Dari sayap terbawah menjadi 6, putih menjadi ungu. Setelah 6 sayap, ada malaikat bijak. Setelah 8 sayap, itu adalah malaikat yang menyala-nyala. Sepanjang zaman, kecuali keturunan dari garis keturunan malaikat kerajaan yang dapat berkultivasi hingga puncak, pemalas lainnya dan yang lainnya hanya dapat berkultivasi hingga 6 sayap, dan setelah itu, akan sulit untuk ditingkatkan. Jika Anda ingin berlatih kultivasi, Anda harus masuk ke kerajaan malaikat, atau mendapatkan berkah dari Ratu Malaikat, jika tidak, Anda hanya akan bertahan pada level ini sepanjang hari. Malaikat ungu bersayap 6, ini sudah menjadi sosok terkuat di dunia ribuan, kecuali kerajaan malaikat. Liu Yun, iblis cahaya, berbicara dengan suara yang agak datar, tetapi itu membuat orang merasa seperti menghirup udara segar. Tampaknya ketika suara Paus disebutkan tadi, beberapa ingatan dan kekuatan di tubuhnya perlahan muncul dari lubuk hatinya, membiarkannya nafasnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Brengsek. Pada saat ini, melihat kehampaan langit yang terdistorsi, ekspresi semua orang di bawah secara tidak sadar menjadi jelek, dan tangan mereka mengepal erat. Saya telah menyentuh sumber segala sesuatu di bintang-bintang. Bukankah kekuatan ilahi tertinggi sebanding dengan golongan malaikat berbulu? Jika kamu ingin menghakimiku, biarkan malaikat agung kerajaan malaikat datang sendiri. Ledakan. Kaisar Iblis mencibir, dan lampu hijau mendominasi yang tak ada habisnya keluar. Di depan dadanya, itu samar-samar mengembun menjadi senjata aneh. Senjata yang dipadatkan oleh energi ini baru saja muncul, dan tanpa disadari seluruh dunia bergetar. Senjata dominasi dunia iblis, tombak iblis pembelah langit. Bahkan jika itu hanya dibuat oleh energi iblis Kaisar Iblis, badan senjata Seon yang seperti aslinya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Di bawah kekuatan semacam ini, bahkan sayap malaikat Mifel pun sekuat kunang-kunang. Hui umumnya lemah dan konyol. Tuhan, beri aku kekuatan ilahi untuk mengatasi kejahatan. Beri aku rahmat untuk mengubah semua makhluk. Malaikat pemenggalan suci. Suara bernada tinggi Mifel jatuh, dan kain kasa malaikat menutupi tubuhnya, yang membuat napasnya melonjak, dan 6 sayap malaikat ungu di belakangnya perlahan menghasut, bulu ungu yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan benar-benar mengembun menjadi pegangan di depan semua orang. Pedang suci emas. Di atas pedang suci, bayangan jiwa malaikat dilemparkan ke atasnya, dan api suci ungu bertahan dan menari, sangat indah, tetapi di atas pedang, ada malaikat yang berbisik, dan di bawah bisikan ini, semuanya sunyi. Bahkan di atas gagangnya, selain bulu yang dihiasi sayap bidadari, terdapat kekuatan yang sangat aneh, kekuatan itu sangat aneh dan misterius, namun membuat Xiao Yan cukup familiar. Itu, kekuatan iman. Meskipun dia tidak dapat mempercayainya, Xiao Yan benar-benar merasakan bahwa pedang suci itu mengandung kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya. Kekuatan iman memang misterius, namun kekuatan semacam itu adalah salah satu tanda orang kuat dalam reinkarnasi. Serangan dengan kekuatan iman dan kekuatan malaikat yang begitu kuat, bahkan seorang kaisar iblis, mungkin lebih tidak menguntungkan. Saya tidak menyangka dia akan berani menggunakan kekuatan iman secara gegabah. Pantas saja kekuatannya meningkat begitu cepat. Kekuatan iman adalah kekuatan yang dikumpulkan oleh masing-masing cabang tahta suci untuk mempromosikan keutamaan malaikat, dan mereka perlu disuguhkan ke kerajaan malaikat, sehingga kerajaan malaikat akan memberi mereka sayap malaikat. Tapi dengan tingkat kekuatan ini, sepertinya. Pada saat ini, Liu Yun memegangi kepalanya dengan tangan giok rampingnya, dan rasa sakit yang tajam muncul. Beberapa kenangan di tubuhnya tersegel. Sekarang segelnya perlahan-lahan terangkat, dan beberapa informasi telah muncul pada saat yang bersamaan. Wong berdengung. Kaisar Iblis tiba-tiba berdiri, meraih tombak iblis energi di tangannya, dan cahaya iblis hijau yang menyilaukan berkedip-kedip, seolah matahari yang menusuk mulai terbit. Di atasnya, noda darah emas tampak. Setelah darah emas yang sangat suram ini muncul, seluruh dunia menjadi kacau balau. Wong berdengung. Kaisar Iblis memegang tombak, pupilnya berisi niat bertarung yang mengerikan, tubuhnya berkedip, kekuatan iblisnya mendidih, dan dia melangkah tepat melintasi langit. Dalam sekejap, puluhan ribu lampu iblis raksasa Zhang melonjak keluar dari tombak, dan angin yang sangat kencang membuat keseluruhan kekosongan menjadi berantakan, dan kemudian ruang terdistorsi, mengerahkan kekuatan iblis secara ekstrim, dan tersapu ke arah Paus. Semua orang melihat bahwa di penghalang energi langit, Kaisar Iblis berubah menjadi tombak hijau dan menyapu posisi Mifel. Kecepatannya tak terlukiskan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih sulit dipahami oleh mereka. Meskipun sekuat Gu Xingtian, Anda hanya dapat melihat bahwa kekosongan penghalang energi terdistorsi. Pria dan senjatanya adalah satu, dan sejalan dengan guntur, tombak iblis itu langsung muncul kurang dari 10 meter di depan Mifel. Dalam sekejap mata, ia akan membunuh tempat vital Paus. Suasana dunia yang berasap, jika terkena serangan seperti ini, saya khawatir samsara pun hanya akan bersedih. Malaikat pemenggalan suci. Telapak tangan Mifel ditutupi dengan pola cahaya suci keemasan,
lalu dia mengangkat pedang sucinya tinggi-tinggi dan menebas langsung ke arah Kaisar Iblis. Malaikat dan cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti galaksi, suci dan halus, dan bahkan kekuatan iman tersapu bersama, menekan semua energi langit dan bumi di dunia ini. Nafas cahaya suci yang menakutkan baru saja muncul, dan kehampaan yang terdistorsi dari bagian langit dan bumi ini, satu demi satu, memecahkan retakan, dan saya khawatir dalam waktu dekat, tempat ini akan runtuh sepenuhnya. Retakan, sebuah suara, cahaya iblis hijau dan pedang suci terang berbenturan hingga titik di mana badai energi panas melonjak seperti lubang cacing di angkasa, dengan rakus menggerogoti setiap rumput dan pohon di dunia ini. Tidak mustahil, tepat ketika Paus hendak bergerak, dia menemukan tombak iblis yang menemui jalan buntu itu bergetar. Jejak darah emas tersembunyi di cahaya hijau tombak iblis. Mereka justru menembus semua pertahanan dan serangan di depan Mifel tanpa memihak. Bahkan baju besi terbaik yang tersembunyi di balik jubah Mifel pun mudah dihancurkan. Kilatan petir begitu cepat sehingga Paus tidak bereaksi, dan serangan mematikan telah terjadi. Tombak iblis menembus ke dalam tubuh, energi iblis sedingin es mendidih seperti dewa kematian yang memanen kehidupan, terus-menerus menyerap sisa vitalitas Mifel. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Mifel perlahan menundukkan kepalanya dan melihat pedang cahaya suci yang perkasa di tangannya tidak mampu bertahan dari serangan Kaisar Iblis. Serangan Kaisar Iblis secara langsung mengabaikan nafas cahaya sucinya, kekuatan iman. Abaikan banyak pertahanan kekuatan terangmu dan pukul titik vitalmu. Mata emasnya perlahan meredup, dan ada ekspresi yang tidak dapat dipercaya dan menyakitkan di pipinya. Saya telah menyentuh bintang-bintang, dan saya telah melangkah ke jalan Tuhan. Untungnya, selama periode segel, kekuatan jalan ilahi telah dipahami sepenuhnya. Saya sekarang berbeda dari dulu. Bagaimana manusia fana bisa bertarung denganku? Kaisar Iblis melepaskannya, dan tombak iblis energi menusuk saraf Mifel dan melahap vitalitasnya. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya dan mundur. Di sisi lain, Paus Mifel, 6 sayap malaikat di belakangnya, pedang suci malaikat di depannya, kekuatan iman, menjadi ilusi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Guru, Paus yang sekuat tingkat kelima, kalah begitu saja. Pada saat ini, banyak orang kuat di bawah memandang Paus dengan tatapan ketakutan, dan segera ekspresi kagum dan linglung memenuhi pikiran mereka, membasuh kesadaran mereka, terkejut jauh di dalam hati mereka, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Fluktuasi semacam itu berasal dari darah emas yang mengalir dari tubuh Kaisar Iblis. Episode 2152. Hanya, hilang begitu saja. Gu Xingtian memiliki indera penciuman yang tajam, melihat ke langit, darah emas redup yang mengalir dari tombak iblis beredar di tubuh Paus. Hampir seketika, semua serangan dan pertahanan Paus Mifel hancur, dan bahkan nafas kehidupan di tubuhnya, tubuh terbang pada saat yang sama. Menolak. Perasaan itu seperti semut yang lemah, menyedihkan dan tidak berdaya yang mencoba memprovokasi Tuhan yang Maha Esa, dan dicekik dengan satu tangan. Ekspresi luar biasa muncul di pipi banyak orang pada saat yang sama, dan ekspresi itu sulit untuk ditambahkan. Cara Tuhan, jalan Tuhan, jalan Tuhan. Mifel tidak peduli dengan bekas luka di tubuhnya, dia menundukkan kepalanya tiba-tiba, dan melihat setengah dari tombak iblis energi yang menusuk ke dalam tubuhnya, jejak darah emas yang sangat redup terus-menerus beredar di tubuhnya, sentuhan sedingin es dari kematian, ini adalah pertama kalinya dia merasa kekuatannya setinggi tingkat reinkarnasi kelima begitu konyol. Bahkan di tingkat kelima, ketika dihadapkan dengan jejak darah emas ini, mereka hanya bisa diam dan tunduk, dan tidak berani mengungkapkan ketidaktaatan apapun. Tidak peduli betapa tiraninya kekuatan suci cahaya yang dia kendalikan, dia tidak akan mampu menghilangkan kekuatan suci emas ini. Dia tahu bahwa kekuatan Kaisar Iblis tidak lagi berada di tingkat kelima dan keenam, dan dia juga mengetahui sumber darah emas ini. Kekuatan serangan dua tingkat ini tidak ada habisnya, tidak ada obatnya di dunia ini, dan kemudian menunggu sendiri ya, saya khawatir ini hanya akan menjadi akhir kehancuran. Awalnya, kemenangan ada di tangan, tetapi karena kata, jalan Tuhan, dari Kaisar Iblis, konspirasi yang telah dia rencanakan dengan hati-hati hancur olehnya. Kemarahan yang tak ada habisnya tidak mampu menimbulkan gelombang apapun, seperti orang sekarat yang mengaum dengan ganas. Kamu benar-benar melangkah ke jalan Tuhan. Suara garang keluar dari mulut Mifel. Saat ini, dia berada dalam kekacauan, dan dia tidak memiliki sikap yang seharusnya dimiliki seorang Paus. Hanya ada sedikit orang kuat yang telah melangkah ke jalan Tuhan, bahkan di dunia 1000 besar. Kekuatan kami tidak berada pada level yang sama. Mari kita akhiri lelucon ini seperti ini. Setelah Kaisar Iblis selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya, dan cahaya iblis hijau yang dalam menyapu seperti air pasang, samar-samar berubah menjadi api hijau, bertahan di sekitar Mifel, dengan untaian darah emas dari senjata iblis energi, menghitung dengan segala jenis dari segi kemampuan, kehidupan dan kekuasaan Paus melemah dengan cepat. Dalam beberapa menit, Paus perkasa ini mungkin akan jatuh sepenuhnya. Dengan cara ini, kekuatan cahaya, sayap malaikat, dan kekuatan iman yang perlahan menghilang ke seluruh tubuhnya tidak meluap sama sekali, dan terbakar seluruhnya oleh api hijau, dan vitalitasnya suram. Keduanya begitu menemui jalan buntu di langit, tapi semua orang tahu kalau ini sepertinya pertarungan paling sengit, dan proses sebelum dan sesudahnya begitu singkat. Melihat di atas, terjadi keributan di bawah. Jalan Tuhan.
Apa itu? Kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar secara alami mendengarkan percakapan di atas langit, tetapi ketika dia mendengar dua kata ini untuk pertama kalinya, sepertinya jantung di dalam tubuh mulai berdetak kencang. Begitu pula di Yanji, Fen Jue dan yang lainnya menjadi gelisah bersama. Kedua kata ini sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir khusus. Begitu muncul, mereka akan menimbulkan gelombang mengerikan di pikiran saya. Cara Tuhan, itu adalah sebuah bencana dan sebuah keberuntungan. Sebelum membicarakan hal ini, Anda harus memahami dengan jelas tentang pembagian kekuasaan dalam reinkarnasi. Dalam reinkarnasi, ada 3 jenis kekuatan reinkarnasi yang terkenal. Yang satu itu seperti malaikat tahta suci yang menggunakan sayap malaikat atau kekuatan iman untuk meningkatkan kekuatannya dan melangkah menuju reinkarnasi. Peningkatan semacam ini akan mengarah pada fakta bahwa kekuatan itu tidak ada gunanya, jadi kerajaan malaikat juga salah satunya, alasan rendahnya efektivitas tempur. Ini adalah penggunaan cara yang lebih rendah seperti pil obat untuk meningkatkan kekuatan. Kedua tingkat kekuatan reinkarnasi ini adalah yang terlemah di antara langkah-langkah reinkarnasi, dan keduanya sangat mengambang. Biasanya reinkarnasi tingkat pertama mungkin tidak mampu mengalahkan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi sentuhan biasa, mantap dan mantap. Sedangkan tipe ketiga, orang-orang seperti Gu Xingtian dan lainnya, dengan dasar yang sangat kuat, telah menghabiskan ribuan tahun berkultivasi dan memahami, dan kekuatan keberuntungan telah menerobos. Kedua kekuatan tersebut memiliki bobot yang nyata di dunia 1000 besar, dan mereka juga merupakan eksistensi yang sangat kuat. Pada saat ini, Liu Yun mengubah kepengecutannya sebelumnya dan tampak menjadi orang yang berbeda. Cara Tuhan, itu tipe keempat, dan itu juga makhluk terkuat dalam reinkarnasi. Mereka yang telah melangkah ke jalan Tuhan telah mengalami perubahan misterius dan istimewa dalam kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka. Jejak darah emas di tubuh Kaisar Iblis adalah bukti terbaik. Kekuatan mereka melebihi reinkarnasi biasa, dan mereka tidak terkalahkan pada level yang sama. Jika Kaisar Iblis sekarang berada di tingkat kelima, jika dia menggunakan semua kekuatan reinkarnasi, itu mungkin cukup untuk menghancurkan tingkat keenam. Tidak masalah untuk bekerja sama dengan senjata ajaib dari dunia iblis dan tingkat ketujuh. Dalam reinkarnasi, perbedaan tingkat pertama seperti jurang pemisah, tetapi kekuatan jalan ilahi dapat menebusnya. Yang disebut jalan ilahi, tidak ada yang tahu di mana itu, bahkan Kaisar Iblis dan orang lain yang telah melangkah ke jalan ilahi. Asal-usul Shenlu sepertinya disebabkan oleh bencana di 1000 dunia besar. Karena mereka gagal setelah memasuki jalan para dewa, meskipun mereka memperoleh beberapa manfaat di jalan para dewa, tetapi setelah kegagalan tersebut, ingatan akan jalan para dewa terhapus dan dibuang. Hanya satu leluhurmu dari keluarga Xiao tampaknya telah berhasil melangkahi. Jalan para dewa telah menjadi rumah para dewa. Liu Yun terus-menerus berkata banyak, tapi hal itu membawakan Xiaoyan pesta dampak visual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Shenlu, rumah Tuhan. Suara Xiaoyan menjadi serak, sepertinya hal semacam ini terlalu mengejutkan dan pada saat yang sama terlalu halus. Saya tidak tahu lagi. Tidak ada yang tahu apa yang disebut jalan para dewa. Mungkin itu ujian para dewa, atau mungkin itu tempat di mana reruntuhan diciptakan. Mengenai apa jalan para dewa, kapan jalan para dewa akan muncul, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu. Sejak Perang Dunia Pertama di zaman kuno, Shenlu belum terdengar kabarnya, tetapi pada saat itu, banyak makhluk dari dunia dakian masuk ke dalamnya, mencoba mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan dunia dakian dari bahaya. Di sana tidak sedikit orang kuat dalam reinkarnasi. Pada akhirnya, hanya belasan orang yang terhimpit di jalan Tuhan dan terhapus ingatannya. Liu Yun berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Jelas sekali, mengenai jalan para dewa, bahkan ingatan yang tersegel di tubuhnya pun cukup kabur. Bagaimana dengan sisanya? Xiao Yan bertanya. Jika kamu mati, kamu boleh tetap berada di jalan Tuhan selamanya. Kecuali Kaisar Iblis, Raja Petir, dan beberapa pembangkit tenaga listrik dari kekuatan raksasa seperti nenek moyang klan Xiao, tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki jalan Tuhan yang selamat. Ada banyak sekali makhluk yang telah memasuki jalan para dewa. Pada akhirnya, hanya satu nenek moyang klan Xiao yang berhasil melewatinya. Orang yang dihancurkan oleh jalan Anran dan memperoleh kekuatan misterius sudah tidak ada lagi, daripada jumlah tangan. Sekarang, kamu harusnya tahu betapa tiraninya kekuatan Kaisar Iblis, dan krisis yang dihadapi klan Xiaomu, kan? Liu Yun berbisik pada Xiao Yan. Mengatakan demikian, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Apakah memang ada kediaman dewa di dunia ini? Jika nenek moyang mereka dari klan Xiao berhasil melintasi jalan dewa dan menjadi rumah dewa, mengapa pertempuran di 1000 dunia besar akan begitu tragis? Bahkan setelah malapetaka selesai, akankah seluruh klan Xiao menghilang secara misterius? Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa tidak peduli apakah ini benar atau tidak, perbuatan nenek moyang klan Xiao yang melintasi jalan para dewa dan menjadi rumah para dewa akhirnya membuat marah banyak raksasa di dunia. Saya khawatir ini juga salah satu alasan hilangnya klan Xiao secara misterius. Episode 2153. Sekarang, tahukah kamu? Liu Yun menggelengkan kepalanya dengan lembut, suaranya penuh dengan kesedihan. Kata-kata ini dimaksudkan untuk memberitahu Xiao Yan. Mereka, apakah mereka ada di dunia bawah? Pada saat ini, mata Xiao Yan dipenuhi dengan sedikit keraguan, dan dia dengan berani menebak. Tidak tahu, mungkin mereka sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri, atau mungkin mereka sudah dilenyapkan.
Akhir dari segalanya masih menunggu Anda untuk menjelajah sendiri, dan kami tidak dapat membantu Anda. Biarpun kami membantumu, kami hanya bisa melakukannya secara rahasia sampai semua kebenaran terungkap. Lagi pula, masih banyak kekuatan yang mengincar keturunan klan Xiao, tapi itu hanya karena beberapa sekutu klan Xiao, itu saja, tidak mudah untuk mengambil tindakan. Omong-omong, Liu Yun akhirnya mengungkapkan ucapan yang agak misterius. Mengapa kamu mengetahui begitu banyak rahasia? Ini adalah kekhawatiran terbesar Xiao Yan. Karena, aku adalah dia, dan dia adalah aku. Mengandalkan formula ajaib tertinggi dari dunia iblis, ingatan kita hidup berdampingan. Setelah Liu Yun selesai berbicara, tanpa kata-kata, matanya yang indah kembali ke fluktuasi aslinya, seolah-olah penampilannya baru saja dirasuki, sangat misterius. Ini kacau. Semuanya kacau. Pada saat ini, semua kekuatan di tubuh Xiao Yan bergetar, pikirannya mulai tertata, dan dia perlahan memilah informasi keluarga Xiao yang telah dia pelajari. Klan Xiao, pahlawan dari 1000 dunia besar. Setelah Perang Dunia Pertama, dia menghilang secara aneh. Sekutu yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Xiao dan kekuatan yang diam-diam membenci keluarga Xiao. Setelah itu, seseorang dari nenek moyang klan Xiao pernah melintasi jalan dewa dan menjadi kediaman dewa. 10 Aolayama. Pada saat yang sama, semacam perubahan aneh telah terjadi pada 2 orang di atas langit, dan bahkan kerajaan surga yang jauh pun sedang mengalami semacam perubahan. Sepertinya kamu belum menyerah. Mata Kaisar Iblis bersinar dengan kilau keemasan dan cahaya iblis hijau. Lampu iblis hijau sangat mendominasi, dan kilau keemasannya tak terlukiskan. Ini adalah kekuatan jalan ilahi yang melampaui reinkarnasi biasa. Saya tidak menyangka Anda benar-benar memasuki jalan Tuhan, dan Anda bahkan mundur sepenuhnya, mendapatkan kekuatan paling misterius di jalan Tuhan. Tidak heran jika kekuatan dan efektivitas tempurmu begitu menakutkan selama Perang Dunia Pertama, dan kemudian kamu dikepung oleh beberapa orang kuat, dan kamu tidak mati. Paus Mivel mengabaikan sayap malaikat, nafas cahaya dan kekuatan lain yang melewati tubuhnya. Wajah tua itu tersenyum, senyumannya berubah, dan itu sangat mengerikan. Hal-hal besar akan terjadi. Bahkan jika dia meremehkan kekuatan Kaisar Iblis kali ini, pemenangnya pasti tidak akan mudah baginya. Untungnya, saya tertinggal. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, melihat Paus Mivel yang menjadi gila, alis Kaisar Iblis sedikit berkerut. Dengan indera penciumannya, samar-samar dia bisa merasakan aura yang agak aneh, yang muncul dari tubuh Mivel. Aku sedikit familiar dengan nafas itu, tapi aku tidak ingat kekuatan macam apa itu. Anak dari tanda ilahi cahaya. Memanggil, suara gila dan bernada tinggi itu jatuh, dan Mivel, yang kebingungan, melambaikan telapak tangannya, dan langsung mengeluarkan pola cahaya putih yang dibungkus dan dipenjarakan oleh rona merah yang tak terhitung jumlahnya dari lengannya, memutar telapak tangannya, dan melemparkannya ke arah langit dalam sekejap. Pola suci berwarna putih susu, setelah dilempar, menyebar dan muncul di kehampaan dan cemerlangnya sinar matahari. Setelah bernafas, seluruh dunia menjadi panas terik, semburan api putih menyala, dan seluruh situasi terbagi menjadi kekacauan, berdiri. Semua orang melihat ke atas, hanya untuk melihat pemandangan cahaya, riak dan nyala api yang beriak terbuka, di antaranya ternyata adalah api suci yang berisi api tertinggi, sangat tebal, memenuhi seluruh dunia. Di bawah kekuatan ini, mereka sekali lagi merasakan jantung berdebar-debar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanda ilahi dari anak cahaya. Kamu benar-benar orang gila. Pada saat ini, wajah tenang Kaisar Iblis menjadi sedikit serius. Saat pancaran pola suci bergulir, kekosongan di sekelilingnya mulai pecah, dan api putih susu yang tebal menyapu, dan bahkan bagian tengah dari pola ilahi pun redup. Ada sosok kuat yang akan menerobos kehampaan dan datang. Kekuatan cara ilahi cukup untuk membuat Kaisar Iblis hampir tak terkalahkan di peringkat yang sama, tetapi sekarang dia belum memulihkan senjata arogannya, dan kekuatannya belum kembali ke puncak. Lagi pula, diriku saat ini hanya berada di alam tingkat kelima. Saya benar-benar ingin menghadapi para malaikat dari kerajaan malaikat, dan saya harus bertarung dengan alasan melindungi benua Doudi dan Xiao Yan dan lainnya, dan tekanannya semakin meningkat. Yang terpenting, ada Xiao Yan, keturunan keluarga Xiao, Liu Yun, kekasihnya, dan lainnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, Kaisar Iblis harus melindungi mereka. Hahaha, bahkan jika Kaisar ini bersalah, masih bukan giliranmu untuk diadili oleh Kaisar Iblis Supernatural. Aku akan mematuhi keputusan terakhir kerajaan malaikat. Tapi kali ini, pemenangnya tetap aku. Suara Mivel turun, dan seluruh langit mulai beriak. Satu demi satu formasi bintang berujung 6 menyapu dari tepi benua Douyun yang jauh, membentuk lautan terang di atas langit. Pola ilahi putra cahaya berkembang perlahan, seolah memanggil dari langit. Orang-orang kuat dari kerajaan malaikat telah datang ke sini. Pada saat ini, di seluruh dunia, stigmata terang meledak satu demi satu, nampaknya ada lautan cahaya suci yang terpantul di langit kota suci. Di lautan cahaya suci, kecemerlangan suci yang tak berujung terus-menerus menggeliat dan meningkat, dan bayangan raksasa yang agung dengan cepat muncul di cakrawala lautan cahaya suci. Tanda langit. Pada saat ini, sentuhan kehangatan melintas di mata Liu Yun, tubuhnya terangkat ke langit, dan dia berhadapan dengan Kaisar Iblis, telapak tangan dan jarinya berpelukan, cukup hangat dan kokoh, tanpa rasa takut. Putra cahaya di kehidupan sebelumnya, apakah itu kekuatan atau temperamen, adalah kekuatan strategis sebenarnya dari 1000 dunia besar. Rune ilahi putra cahaya di periode Dacheng,
dengan tambahan kekuatan ilahi malaikat, bahkan aku tidak bisa melawannya. Anak terang itu, bahkan aku sangat mengaguminya. Namun, putra cahaya dalam kehidupan ini telah direduksi menjadi boneka. Bahkan sumber dari tanda dewa telah dirampas oleh orang-orang di dalam tahta suci. Sungguh konyol. Dengan 10 jari memeluk Liu Yun, Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya sedikit, tidak takut, dan berbicara dengan suara yang dalam yang terdengar seperti guntur yang bergema di langit. Terakhir kali, kekuatan jalan ilahi tidak berhasil menyebar, dan disegel oleh orang kuat lainnya. Kali ini, bahkan jika kekuatannya belum kembali ke puncaknya, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kaisar Iblis berkata dengan lembut, suaranya bergetar dan kuat, cahaya iblis hijau di sekitar tubuhnya menggeliat, dan bahkan jejak kekuatan ilahi emas, berdesir pelan. Dan saya, dan kita, Xiao Yan, Gu Xingtian dan orang lain di belakangnya bergegas ke langit bersama-sama, melihat stigmata yang berputar di laut suci di kejauhan dan nafas yang semakin kuat dari sosok suci yang agung, kata mereka serempak. Ini rumah kita, mari kita lindungi bersama. Benda yang dipanggil oleh tahta suci ini, saya khawatir Kaisar Iblis perlu menanganinya secara langsung. Kata Gu Xingtian dengan ekspresi kental. Itu wajar. Soul Eater, benua Doudi adalah tanah subur, kamu harus melindunginya. Malaikat ini, serahkan padaku. Begitu suara itu jatuh, Kaisar Iblis naik ke udara, dan niat bertarung yang tak ada habisnya muncul. Sesaat kemudian, di samping Xiao Yan, Master of Soul Eater juga melangkah keluar, hantu tak berujung, membentuk kabut hantu, dengan kuat melindungi mereka di dalamnya. Guru, Xiao Yan melihat jubah hitam penguasa pemakan jiwa di tubuhnya, dan aura familiar membuat Xiao Yan sedikit tersenyum. Jangan khawatir, dengan kami di sini, tidak peduli siapa orangnya kali ini, tidak akan ada gejolak di sini. Penguasa pemakan jiwa juga mencibir, dan lingkaran hantu suram menyebar dengan kekuatan reinkarnasi. Pada saat ini, langit dan bumi mendidih, laut suci bergemuruh dan bergulung, dan api putih susu menggeliat di sekitar tubuh putra cahaya, dan sosok yang sangat menakutkan akan turun ke sini. Itu malaikat. Dia adalah malaikat sejati tertinggi di atas kerajaan malaikat. Jelas tidak sebanding dengan para malaikat tahta suci dari Nether yang bertele-tele ini. Rekomendasikan buku baru Dewa Kota Laosi. Episode 2154. Saat pertempuran di kota suci tahta suci di benua Douyun semakin intensif, kerajaan surga yang jauh. Kerajaan malaikat. Inilah istana-istana indah yang berdiri di atas awan. Sebagian besar istana bersinar dengan perak, dan bahkan hantu malaikat diukir di istana, menambah suasana sakral dan estetika yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Saat ini, di dalam aula penjaga, seluruh tubuhnya seputih salju, dan kabut putih menjulang, seperti negeri dongeng di bumi. Tidak banyak barang mewah di istana. Hanya ada beberapa platform batu giok putih, rak buku, meja dan benda lainnya yang terlihat seperti perpustakaan. Tuan Malaikat Penjaga, semua buku kuno telah dipindahkan ke aula utama, silakan lihat. Kedua malaikat, bayangan suci, dengan nafas halus mereka, muncul di istana pada saat yang bersamaan. Kemana kamu pergi? Apakah ada hal lain? Malaikat agung yang duduk di meja berkata dengan lembut, suaranya cukup menyenangkan, dan ada kekuatan sihir yang sangat misterius di dalamnya. Sepertinya seseorang di dunia bawah menggunakan kekuatan cahaya untuk memanggil kita, paham? Sosok di belakang malaikat agung itu berbisik. Teruskan. Ya, suara itu turun, dan wanita berbaju putih itu juga mulai bergerak. Posisi bergeraknya adalah benua Douyun. Namun, sebelum dia pergi, dia melirik ke arah malaikat penjaga, yang sedang duduk diam di depan meja. Tampaknya gulungan gambar yang indah masih menempel di pergelangan tangan rampingnya. Pada gulungan gambar, ada seorang pria. Pria itu cukup kurus. Dia terlihat tidak berbeda dengan manusia biasa. Satu-satunya perbedaan adalah dia membawa penggaris hitam besar di belakangnya. Namun dia tahu bahwa pria dalam gulungan gambar itu terdaftar oleh Ratu Malaikat sebagai pria dengan status yang sangat mulia di kerajaan malaikat, dan statusnya mungkin sudah terbukti dengan sendirinya. Di saat yang sama, malapetaka di benua Dou di akhirnya terjadi di saat-saat terakhir. Guru, aku akan mengumpulkan 3 tentara jahat di tanganmu dan beberapa jenis api suci di tanganku. Bisakah kamu menghentikan sementara malaikat ini? Xiao Yan mengerutkan kening, memegang penguasa kuno di tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Penguasa abadi adalah senjata ilahi, tetapi kondisinya rusak. Kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan Infinite Shield. Yang jelas, kerusakan yang ditimbulkan sangat parah. Saya khawatir ini akan sulit. Keluarga malaikat sudah lama tinggal di kerajaan malaikat. Meski kekuatan bertarungnya tidak kuat, itu untuk yang terkuat. Dalam reinkarnasi, kekuatan malaikat masih sulit dihentikan. Kekuatan Kaisar Iblis belum pulih, dan bahkan jika aku bergabung dengannya, kita tidak akan bisa menahan paksaan dari malaikat tingkat 6. Mata Soul Eater bersinar dengan sedikit rasa dingin, menatap cahaya dan bayangan besar yang terus-menerus muncul dan berkumpul di lautan cahaya di kejauhan. Pada saat yang sama, cahaya dan bayangan di lautan terang akhirnya tampak cemerlang di bawah jalinan formasi bintang berujung 6 yang tak terhitung jumlahnya. Momentumnya sangat besar, seolah-olah para dewa datang ke dunia, dan itu benar-benar menyebabkan seluruh dunia bersenandung, dan cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari cahaya ilusi dan bayangan bersama-sama, seperti potongan api suci matahari, membersihkan sebagian dari kotoran. Di dalam dunia,
Kekuatan semacam itu, sebenarnya, tingkat ke-6. Namun, reinkarnasi ini bukanlah reinkarnasi lainnya. Di depan malaikat ini, tatanan 5 tingkat ilusi yang mirip dengan paus sama konyolnya dengan semut. Tampaknya malaikat tingkat 6 yang datang ke sini sekarang tercekik dengan kekuatan tirani dan efektivitas tempur mereka. Mifel, kenapa kamu memanggil kursi ini? Suara Roh Kudus yang bernada tinggi terdengar dari langit di atas lautan yang cerah. Jelas tidak ada fluktuasi kekuatan yang kuat, tapi itu mengungkapkan nafas suci yang cukup untuk memurnikan semua kejahatan di dunia. Di bawah kekuatan ini, kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan jangan berani melakukan perubahan apapun. Yang mulia malaikat, Kaisar Iblis dari dunia iblis telah menyerang dari langit, menghancurkan banyak kekuatan cabang tahta suci kami, mohon ambil keputusan untuk cabang tahta suci benua Douyun kami. Mifel memberi hormat dengan sangat hormat dan meraung. Wah, malaikat cahaya dan bayangan mengangkat tangan gioknya dan tiba-tiba melambaikannya ke arah Mifel. Segera, kekuatan suci yang tersebar dari darah emas tiba-tiba ditelan oleh benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan Mifel pulih dari kondisi sekarat. Kaisar Iblis, kenapa kamu? Setelah melakukan semua ini, malaikat cahaya dan bayangan, Xian Ziweya, bergumam dengan warna giok, dan ternyata dia perlahan menampakkan wajah aslinya. Semua orang mendongak, dan melihat seorang wanita cantik yang menyesakkan dari debu, terlihat di hadapan mereka. Sentuhan cahaya putih bersih menyelimuti tubuh halus dan halus wanita itu, dan rambut panjangnya diseret ke pinggangnya seperti sutra. Dia mengenakan gaun bidadari berwarna putih bersih, dan bahkan ada helaian bidadari cantik di roknya. Bayangan jiwa mengelilinginya. Yang lebih penting adalah di belakang gadis ini, sepasang sayap putih besar terlihat alami dan sangat mengejutkan. Jika dihitung dengan cermat, sebenarnya ia memiliki 7 sayap. Malaikat putih bersayap 7 dari kerajaan malaikat. Dalam hal kekuatan, kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat 6. Kerajaan malaikat, pengawal pribadi malaikat agung patroli. Kaisar Iblis mengambil satu langkah ke depan, dan niat bertarung yang tak ada habisnya tersapu, bahkan setetes darah emas di kedalaman tubuhnya menggeliat, dan kekuatan suci mengerikan yang tak terlukiskan tersapu. Tingkat kelima yang lemah adalah menghadapi tingkat ke-6, dan itu harus melindungi banyak manusia. Tekanan dari Kaisar Iblis berlipat ganda untuk sementara waktu. Kekuatan jalan ilahi. Merasakan riak energi emas, gadis malaikat itu memutar matanya, sedikit mengangkat wajahnya yang halus, dan melihat darah emas yang keluar dari tubuh Kaisar Iblis. Bahkan di hadapan penguasa tirani dunia iblis, gadis malaikat ini tidak merasa panik. Dalam lingkaran putih, wajahnya tenang dan tenteram, dan di atas matanya yang berwarna terang, bulu mata tipisnya sedikit berkedip. Kekuatan jalan ilahi juga merupakan kekuatan paling kuat di seluruh dunia dakian, dan bahkan para malaikat pun takut akan hal itu, tetapi gadis malaikat itu hanya melihatnya sekilas dan tahu bahwa Kaisar Iblis lemah sekarang. Kaisar Iblis, tidak perlu menjelaskan semuanya hari ini. Ikuti saya kembali ke kerajaan malaikat, kami akan menyelidiki tidak bersalahnya masalah ini dan membuat keputusan sendiri di kerajaan malaikat. Jika Anda tidak bersalah, kami bersedia meminta maaf secara langsung, tetapi jika Anda dengan sengaja melakukan kejahatan tersebut, saya khawatir kali ini, bahkan seluruh dunia iblis tidak akan mampu menghalangi kemarahan keluarga malaikat kami. Tahta suci adalah kekuatan alam bawah yang ditugaskan oleh kerajaan malaikat kita. Kita telah menjadi satu kesatuan sejak zaman kuno dan tidak dapat dipisahkan. Suara anggun itu keluar dengan amarah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, langit dan bumi sunyi, dan ki pertarungan serta inti pertarungan di tubuh orang yang tak terhitung jumlahnya langsung membeku, dan teknik bertarung tidak dapat bekerja, kekuatan jiwa di dalam tubuh seperti beku patung es, yang tidak bisa digunakan. Itu hanya penjaga di distrik ini. Bahkan ketika aku lemah, biarkan malaikat yang menyala-nyala di kerajaan malaikatmu mengatakan ini. Hanya mengandalkanmu saja tidak cukup. Suara perkasa keluar dari mulut Kaisar Iblis, dan terdengar sangat arogan di dunia yang sunyi ini. Meski kekuatan malaikat pelindung ini tidak murah, namun belum mencapai tingkat yang membuat Kaisar Iblis takut. Karena kamu bersikeras melakukan ini, itu terserah aku. Penjaga malaikat Garda Nasional, Mira. Datang dan temui kamu sebentar. Setelah gadis malaikat Mira selesai berbicara, 7 sayap malaikat di belakangnya bergerak pada saat yang sama, seperti kupu-kupu merah muda terang, tiba-tiba ditembak jatuh dari lautan cahaya dan menyapu ke arah Kaisar Iblis. Wah, ketika Kaisar Iblis melihat ini, dia tiba-tiba meraih telapak tangannya, dan kesombongan yang tak ada habisnya meraung. Kekuatan suci cahaya, cahaya terlarang. Melihat Kaisar Iblis melakukan serangan yang begitu mengerikan, mata indah Mira perlahan tertutup, tangannya tertutup, dan sudut mulutnya mulai bernyanyi dengan suara rendah, berdoa dengan khusyuk. Bajingan ini, benar-benar menerima berkah dari malaikat penjaga. Melihat tindakan Mira seperti ini, serangannya tidak signifikan, dan Kaisar Iblis penuh amarah seperti gunung berapi, dan meletus sepenuhnya. Kaisar Iblis, yang kekuatannya belum kembali ke puncak, masih sangat sulit menghadapi malaikat bersayap 7 yang memiliki kekuatan malaikat sejati. Belum lagi peringkat ke-6 yang diperintahkan oleh Malaikat Agung, itu akan menjadi bencana. Episode 2155. Serangan luar biasa dari Kaisar Iblis itu seperti banjir arus yang bergejolak, tanpa ampun menghantam lautan cahaya, mencoba membunuh Mila. Energi iblis yang mendominasi menghantam lautan cahaya. Entah itu energi iblis atau lingkaran cahaya terang, ia berayun dengan liar, membentuk riak energi yang menghancurkan segala sesuatu, meluap kemana-mana.
Momentum mengerikan seperti itu sungguh mengerikan. Ayo kita lakukan juga. Xiao Yan memandang keduanya yang berimbang, dan segera memahami situasi parah yang dihadapi Kaisar Iblis saat ini. Meskipun 7 sayap putih bukanlah batas bagi Kaisar Iblis saat ini, Kaisar Iblis belum mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Ini adalah hal yang paling penting. Kamu berjaga di sini. Dengan gelombang besar dari Soul Eater Lord, dia membangun beberapa pertahanan hantu menyeramkan di Du, sebelum dia dan Xiao Yan melintasi penghalang energi satu demi satu, memasuki penghalang reinkarnasi, dan secara resmi berpartisipasi dalam pertempuran. Ini adalah kekuatan reinkarnasi, dan tekanannya sangat kuat untukmu. Bagaimanapun, tidak satu pun dari mereka yang merupakan reinkarnasi biasa. Tepat setelah memasuki formasi reinkarnasi, seluruh tubuh Xiao Yan tampak hancur, tulangnya berdengung, dan giginya berderit tanpa henti. Wong berdengung. Jimat pemakan jiwa yang menakutkan meninggalkan tuan pemangsa jiwa, dan pergi menghadap Xiao Yan. Dengan perlindungan benda ini, tekanan Xiao Yan berkurang drastis. Kurang lebih akan berantakan. Jika Kaisar Iblis kembali ke puncaknya, aku khawatir bahkan di kerajaan malaikat, hanya beberapa malaikat yang menyala-nyala yang bisa menanganinya. Kali ini, pertarungannya sengit. Penguasa pemakan jiwa juga berada di bawah banyak tekanan. Pisau hantu menyeramkan dan lonceng berwarna darah muncul dari belakangnya, yang benar-benar menguapkan aura suci dalam jarak puluhan meter di sekitar tubuh mereka. Kekuatan Master of Soul Eater, saya khawatir ini juga merupakan reinkarnasi rangkap 3 sekarang. Meskipun saya khawatir itu didasarkan pada 3 prajurit jahat, itu adalah kekuatan reinkarnasi yang lebih rendah, tetapi dengan 3 prajurit jahat, saya khawatir peringkat 4 tingkat biasa tidak akan menjadi lawan. Guru, saya akan mencoba artefak rusak ini, penguasa kuno. Xiao Yan mengertakkan giginya, menyaksikan serangan keduanya yang berada di dekatnya semakin intensif, mata tajam muncul di matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, aku akan melindungi hukum untukmu. Penguasa pemakan jiwa mengangguk, dan sekarang dia hanya bisa menaruh harapannya pada Xiao Yan dan Kaisar Iblis. Bagi mereka berdua, Kaisar Iblis mengontrol kekuatan jalan ilahi dan dapat mengabaikan aura kekuatan cahaya, dan kekuatan pola klan Xiao Yan juga dapat diabaikan. Jika digantikan oleh dirinya sendiri, energi hantu akan menyerang malaikat suci, dan kekuatannya akan sangat melemah. Tuan Malaikat, itu Xiao Yan. Dia adalah inkarnasi iblis. Putra cahaya dalam istilah ini dibunuh olehnya, jiwa pembantaian lenyap, dan pola ketuhanan putra cahaya tersebar, semuanya disebabkan olehnya. Melihat Xiao Yan dan Soul Eater bergabung dalam pertempuran, Mifael tiba-tiba meraung ke arah malaikat Mira di atas lautan yang cerah. Xiao Yan. Xiao Yan. Xiao Yan. Malaikat bersayap 7 Mira tiba-tiba membuka matanya yang berwarna terang, dan menghentikan tampilan kekuatan suci malaikat. Lingkaran cahaya dan aura pusing, seperti meteor, melesat melintasi langit, menekan tubuh Kaisar Iblis. Bum bum bum. Kekuatan jalan ilahi emas berkumpul di tangan Kaisar Iblis, dan dia tiba-tiba terhempas. Di seluruh ruang, aura ilahi yang mengerikan meledak, disertai dengan serangkaian cahaya dan suara suci Brahma, yang bahkan mempengaruhi sikap Kaisar Iblis terhadap pengoperasian dan tampilan kekuatan iblis di dalam tubuh. Retakan. Malaikat bersayap 7 Mila tidak ragu-ragu sama sekali, ada pandangan melayang di matanya yang berwarna terang, dan dia langsung menyapu posisi Xiao Yan dengan tiba-tiba gemetar. Di saat yang sama, Mira yang selalu tenang dalam pikiran Gubo, tiba-tiba muncul pikiran terkejut di dalam hatinya. Melahap dunia hebat, penguasa pemakan jiwa tidak dapat membayangkan bahwa Mira benar-benar telah mengubah target serangannya. Melihat malaikat Mira, yang datang langsung dengan kekuatan guntur, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengeluarkan raungan pelan. Roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hampir separuh wilayah dunia terbungkus. Energi hantu sedang bergulir, dan mengandung kekuatan khusus yang melahap segala sesuatu. Keluar dari sini. Mira tidak keberatan membuang waktu dengan Master of Soul Eater. Tangan giok ramping itu tiba-tiba terayun dengan keras, dan Master of Soul Eater langsung tertembak dan terbang ratusan meter jauhnya. Brengsek, penghancur jiwa, lonceng sungai darah. Melihat pemandangan ini, penguasa pemakan jiwa sedang berdiri, setetes darah memancar keluar, dan pada saat yang sama menetes kedua prajurit jahat, cahaya jahat yang tak ada habisnya muncul, dan ada paksaan yang sangat suram. Kamu, apakah kamu Xiao Yan? Mila datang ke sisi Xiao Yan, memandang Xiao Yan dengan ekspresi serius di telapak tangannya menyentuh penguasa kuno, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam dengan suara rendah. Terus, dalam kontak dekat dengan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di level ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Yan langsung mengeras, dan dia tidak bisa memberikan respon apapun. Jika bukan karena jejak kekuatan terakhir di tubuh Xiao Yan yang dipertahankan, saya khawatir Xiao Yan sudah dihancurkan oleh paksaan malaikat ini, pikiran. Apakah kamu sudah menyelamatkan seorang gadis kecil? Mendengar pengakuan Xiao Yan, Mila bertanya, bibir merahnya sedikit mengepal, tak mampu mengungkapkan kegugupannya. Benua Doudi pernah menyelamatkan satu, sepertinya disebut King Yuan. Xiao Yan bertanya-tanya mengapa malaikat ini menanyakan topik yang membosankan seperti itu, dan segera membuka mulutnya dan berkata, kekuatan di tubuhnya juga mulai menggeliat samar dan hampir meledak. Kaisar Iblis, lakukanlah. Dalam sekejap, melihat kemunculan Mira seperti ini, tubuh Soul Eater dan Demon Emperor berubah menjadi aliran cahaya dan meledak, keduanya mengandung kekuatan langit. Dong, dong, dong. Pada saat ini, 7 sayap malaikat di belakang Mira menghilang,
tekanan malaikat yang menakutkan langsung hilang, dan senyuman indah seperti seorang gadis muda muncul dari dua lesung pipit kecil. Kata takdir di dunia sungguh menarik. Setelah melakukan semua ini, Mira tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyuman yang sangat cerah. Bagaimana situasinya? Merasa bahwa niat bertarung menakjubkan Angel Mira menghilang dalam sekejap, Kaisar Iblis dan pemakan jiwa saling memandang pada saat yang sama, tubuh mereka tiba-tiba membeku di udara, wajah mereka kosong. Tampaknya setelah malaikat ini menanyakan beberapa patah kata pada Xiao Yan, semangat juangnya benar-benar hilang. Bagaimana kabarnya? Paksaan malaikat itu langsung terangkat, dan Xiao Yan sepertinya bukan apa-apa, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada sosok di depannya. Tuan, apa yang kamu lakukan? Kaisar Iblis adalah pembunuh yang menghancurkan cabang tahta suci, Xiao Yan adalah inkarnasi iblis, putra cahaya adalah. Mi Fel tertegun beberapa saat, dan kehilangan suaranya saat melihat pemandangan tiba-tiba di depannya. Mari kita akhiri lelucon ini seperti ini. Mi Fel, aku secara pribadi akan membawa putra cahaya kembali ke kerajaan malaikat untuk diselidiki. Yang mulia Kaisar Iblis, dan penguasa pemakan jiwa, Xiao Yan, kalian semua, tenanglah seperti ini. Cabang tahta suci di benua Douyun akan disatukan secara pribadi oleh Uskup Agung Miller di masa depan, setelah kekacauan dibersihkan, seluruh cabang akan meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Mira dengan santai berbicara kepada pejabat tinggi tahta suci di bawah. Suara suci itu begitu tinggi hingga tak tertahankan. Kenapa? Paus memandang Mira dengan tidak percaya, tidak mengetahui alasannya sampai dia meninggal. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih pada dirimu sendiri, berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Langkah yang tidak disengaja telah mengantarkan era baru. Jika kamu tidak melakukan itu, aku khawatir kalian semua hari ini akan benar-benar jatuh di sini. Karena dia, penyelamat Ratu Malaikat. Sambil berbicara, tubuh Mila gemetar, dan potongan bulu putih bersih berjatuhan, memperbaiki ruangan yang penuh lubang ini. Dan ekspresinya juga sangat gila. Setelah bernafas, Paus dengan ekspresi keheranan, dan Liu Hao yang sekarat yang secara paksa dibawa keluar oleh tahta suci dan yang lainnya dengan paksa mengeluarkan pola Dewa Putra Cahaya, tubuhnya tenggelam di lautan ringan pada saat yang bersamaan, perlahan menghilang di sini, rupanya menuju kerajaan bidadari. Namun apa yang menanti mereka mungkin bukan hal yang baik. Setelah beberapa saat, Gu Xingtian dan orang lain di bawah sadar untuk waktu yang lama. Rasa kering di sudut mulut menyadarkan mereka bahwa mereka tidak jatuh, mereka masih hidup. Bahkan bermandikan nafas cahaya yang ditinggalkan oleh Mira, noda darah di kulit, kekuatan lemah di tubuh terisi kembali untuk sementara waktu. Krisis di benua Doudi telah berakhir. Senyuman pahit muncul di hati semua pembangkit tenaga listrik yang tersisa di dunia ini, tetapi mata banyak orang menatap Xiao Yan dengan senyum masam, dan ekspresi mereka sulit untuk ditambahkan. Episode 2156. Aku tidak menyangka gadis itu memiliki latar belakang yang menakutkan. Melihat bagian langit dan bumi yang telah runtuh ini dengan mudah dikembalikan ke keadaan semula oleh kekuatan ilahi Mira, dan para pelaku juga dibawa pergi olehnya, Xiao Yan merasakan bahwa banyak kekuatan di tubuhnya dengan cepat pulih di bawah pengaruh kekuatan suci Mira, kecemerlangan malaikat. Mau tidak mau, dia berbicara. Namun, meski malapetaka ini berakhir dengan pemandangan yang begitu dramatis, Xiao Yan merasa kejadian tersebut sangat tidak nyata hingga beberapa menit kemudian. Ketika saya pertama kali datang ke benua Doudi, saya kebetulan menyelamatkan seorang wanita, dan kemudian dengan bantuan paman saya, Raja Naga Emas, dia membangunkannya, dan akhirnya dikirim ke ruang khusus. Awalnya itu hanya hal yang sangat kecil, tapi itu menjadi dasar bagi beberapa dekade kemudian. Saat itu, Raja Naga Emas pernah mengatakan bahwa gadis ini memiliki latar belakang yang menakutkan dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Hingga saat ini, Xiao Yan akhirnya mempercayainya. Gadis bernama King Yuan memiliki status yang sangat menakutkan di kerajaan malaikat. Itu sangat menakutkan sehingga Mira, yang mampu membuat malaikat penjaga secara pribadi menjaga, dan kekuatan tingkat ke-6 Seven Wing Mira mengubah wajahnya dalam sekejap. Ratu Malaikat, kekuatan ilahi 4 karakter masih ada. Ini akhirnya berakhir. Setelah menghembuskan nafas, pemakan jiwa dan Kaisar Iblis saling memandang dan tersenyum pahit. Tanpa diduga, hasil akhirnya diambil oleh Xiao sendirian, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan beberapa kali lagi. Anak ini benar-benar menyelamatkan Ratu Malaikat. Ratu Malaikat adalah dewa keluarga malaikat. Kata-kata dan kekuatannya berada di atas seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa menentangnya. Orang ini sepertinya sedikit tegas. Setelah beberapa saat, Xiao Yan melihat ke kota suci tahta suci, yang telah dikembalikan ke keadaan semula, dan berkata dengan suara gemetar, meskipun kejadian itu benar, bukankah Mila tampak terlalu tegas? Ayo, kamu anak nakal yang pandai bersikap pelit. Malaikat punya sarana khusus untuk mendeteksi nafasmu, sehingga mereka tidak akan mengenali orang yang salah. Soul Eater datang ke sisi Xiao Yan dalam satu gerakan, menamparkan tubuh Xiao Yan, dan tertawa. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini juga saling mengganggu, dan mereka menghargai perasaan sisa hidup mereka setelah bencana. Kita harus pergi. Tinggal di sini terlalu lama akan menarik pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia, dan itu akan merepotkan. Kaisar Iblis dan Liu Yun saling berpelukan dan mendatangi Xiao Yan dan berkata bahwa Liu Yun berhasil diselamatkan, dan Kaisar Iblis mungkin akan melanjutkan perjalanannya untuk memulihkan kekuatannya. Ya,
Xiao Yan dan Master of Soul Eater mengangguk pada saat yang sama, mengatakan bahwa mereka cukup puas dengan pasangan di depan mereka. Puff, sebuah suara. Kaisar Iblis dan Liu Yun tidak berhenti di situ saja. Kaisar Iblis merobeknya secara acak, dan lubang cacing ruang waktu muncul. Keduanya menghilang dalam sekejap. Kemenangan terakhir harus diserahkan kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Namun, saat kita bertemu lagi, apakah itu Xiao Yan atau Kaisar Iblis, saya khawatir kekuatannya akan berubah drastis. Kami sudah mulai menyelidiki masalah keluarga Xiao. Tapi ini jelas bukan waktunya bagimu untuk mengkhawatirkan hal-hal ini sekarang. Tahta suci, cabang di atas benua Douyun, telah pergi, dan tidak ada sekte raksasa di benua Dodi. Bagimu, tempat ini mungkin bagus tempat. Saya optimis tentang Anda. Master of Soul Eater mengambil kembali Soul Eater Talisman, juga berdiri di kehampaan, dan menuju dunia hantu. Di saat-saat terakhir, suara Xiao Yan menunjukkan jalan bagi Xiao Yan. Selamat kepada guru. Xiao Yan menganggukkan kepalanya, secara alami mengetahui bahwa kekuatan besar ini dengan gegabah memasuki wilayah dunia manusia dengan dalih wilayah mereka sendiri, dan mereka mengambil risiko besar. Tapi ingatlah kebaikan ini. Lagi pula, tidak ada yang akan datang ke sini tanpa alasan apapun. Xiao Yan, anak nakal, kali ini, kita menang. Kamu adalah pahlawan terbesar dalam pertempuran ini. Gu Xingtian, Gu Yuan dan yang lainnya mendatangi Xiao Yan bersama-sama, dan berbicara kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Tidak ada cara untuk menambahkan pujian dalam suara mereka. Jika bukan karena kesalahan Xiao Yan kali ini, saya khawatir hasil pertempuran ini tidak dapat diprediksi. Di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8, Seng Yan, alkemis, dan bahkan penyelamat Ratu Malaikat di Kerajaan Malaikat di 1000 dunia besar. Dengan begitu banyak gelar, identitas Xiao Yan telah melampaui semua pembangkit tenaga listrik di sini. Banyak tetua tertinggi yang sekuat peringkat samsara juga menghormati Xiao Yan sebagai lawan dengan peringkat yang sama, dan tidak berani meremehkannya lagi. Semuanya, silakan kembali. Kekuasaan tahta suci telah sepenuhnya hancur hari ini, dan benua Dodi berikutnya akan terlahir kembali dengan vitalitas baru, dan juga akan makmur tidak seperti sebelumnya. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan tersenyum pada banyak pria kuat itu. Adapun penyatuan seluruh benua Dodi, dia tidak terburu-buru. Dengan kagetnya kejadian ini, yang dibutuhkan hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau begitu, aku akan kembali setelah menunggu. Tuan Xiao Yan sangat berkuasa, dan dia akan datang ke pintu untuk berterima kasih padanya di lain hari. Serangkaian suara sopan dilontarkan ke arah Xiao Yan, dan semua orang kuat meninggalkan kota suci tahta suci satu demi satu. Adapun penjaga kota suci yang tersisa, beberapa uskup agung berpakaian merah Miller secara alami akan datang untuk membersihkan. Ayo pergi juga, seharusnya ada banyak hal di antara 7 klan kuno. Kita akan membahas urusan benua Dodi setelah masalah ini selesai. Menyaksikan pembangkit tenaga listrik sekte super lainnya pergi, dikelilingi oleh kepala dan tetua klan kuno, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Xiao Yan mengetahui pikiran mereka, tetapi Xiao Yan juga memiliki sempoa sendiri di dalam hatinya. Ketenaran Xiao Yan, pemilik wilayah api tak berujung, masih membutuhkan waktu untuk menyebar, dan kebetulan menggunakan kejadian ini untuk mengejutkan seluruh benua. Dalam 1 bulan, kami akan mengadakan pertemuan lagi di Kuil Douyun. Mengenai tujuan pertemuan itu, saya yakin anak Anda juga memahaminya. Gu Xingtian berbicara perlahan, suaranya cukup lucu, dia tidak ingin melepaskan Xiao Yan begitu saja. Oke, Xiao Yan mengangguk dan berkata sambil tersenyum gagah. Pada titik ini, banyak orang kuat telah meninggalkan kota suci satu demi satu, kembali untuk memulihkan diri, dan menunggu pertemuan altar suci dalam sebulan. Sebulan kemudian, saya khawatir aturan benua Douyun akan dirumuskan ulang, dan yang disebut penguasa sekarang memiliki pilihan yang sangat jelas, dan sekarang mereka tersebar, hanya untuk memperbaiki kekuatan masing-masing, di kejauhan, tepi benua Douyun. Feng Lao, lokasi tahta suci sepertinya mendung, bukan? Pada saat ini, di antara jebakan terang di sini, Feng Lao dan beberapa orang kuat berjalan keluar dengan rasa malu, dan melihat ke tempat tahta suci berada di kejauhan, di mana fluktuasi secara bertahap menjadi tenang. Tidak, ayo pergi. Ketika Feng Waner mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba bergerak seolah dia mengharapkan sesuatu. Continental Void di penjara, dan mereka hanya bisa membawa beberapa binatang terbang untuk maju, jadi mereka membuang banyak waktu, dan bahkan ketika mereka akhirnya melangkah ke tepi benua Douyun, mereka jatuh ke dalam perangkap cahaya paus dan menyia-nyiakan kesempatan besar untuk bertarung. Tunggu, pengurungan spasial sepertinya telah menghilang. Beberapa orang kuat di belakangnya langsung bergumam. Apa yang terjadi? Kekosongan di sini masih utuh. Ketika mereka datang ke kota suci tahta suci, banyak pelayan di sini sudah mulai mengemasi tas mereka, dan ada sedikit jejak samar pergerakan tahta suci secara keseluruhan. Saya khawatir pertempuran telah berakhir. Kembali ke wilayah api tak berujung. Feng Waner menurunkan matanya dengan kilatan cahaya, kekosongan itu runtuh, dan dia tiba-tiba kembali ke wilayah api tak berujung. Episode 2157. Dengan berakhirnya malapetaka di kota suci tahta suci, niscaya perbuatan Xiao Yan akan menyebar dalam waktu yang sangat singkat. Lagi pula, ada orang-orang kuat yang pernah mengalami malapetaka, jadi Xiao Yan tidak perlu terlalu khawatir. Dalam beberapa hari, seluruh benua Dodi akan mengetahuinya. Di sisi lain,
markas besar wilayah api tak berujung terletak di Gunung Xuanling di benua Xuanling. Saat ini, angkanya cukup sibuk, dan banyak departemen dengan pembagian kerja yang jelas mengoperasikan seluruh wilayah kebakaran tak berujung, dan pada saat yang sama memberikan kesegaran yang tak terhitung jumlahnya ke wilayah kebakaran tak berujung, darah. Aula utama, ini adalah aula yang sangat megah di area kebakaran yang tak ada habisnya. Aula utama adalah aula bagi kedua nyonya untuk menangani banyak hal di area kebakaran yang tak ada habisnya pada hari kerja. Ini sangat serius. Di sini, semua perintah dilakukan oleh dua ibu master sendiri, dan hanya dengan persetujuan mereka, satu demi satu perintah dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk waktu yang lama, tidak ada kekurangan di wilayah api tak berujung. Tidak, aku harus pergi melihatnya. Di aula kosong, Kailin duduk di kursi berwarna ungu kemasan, dan matanya yang sedingin es menunjukkan rasa khawatir yang kuat. Jelas sudah terlambat untuk mencari surat di atas meja, dan cahaya warna yang indah muncul di tubuhnya, ada sedikit jejak ingin pergi ke benua Douyun. Nona Cailin, saat ini, melihat Cailin begitu gelisah, Mu Yingying memegangi bahunya yang harum dengan tangan rampingnya, dan tidak banyak bicara. Jelas sekali bahwa mereka berdua memiliki pemikiran yang sama. Tahta suci terlalu kuat, mereka memiliki kekuatan untuk menguasai seluruh benua Dodi. Wilayah kebakaran tak berujung berada di jalur yang benar. Bahkan jika saya tidak ada di sini, dengan bantuan Anda, itu masih bisa berjalan dengan stabil. Aku harus pergi kali ini. Sorot mata Cailin sangat tegas. Sudah lama tidak ada kabar tentang Xiao Yan, yang membuat skala terbalik di hatinya sangat tersentuh. Dengan kendalinya atas domain api tak berujung untuk waktu yang lama, dia secara alami mengetahui hubungan antara tahta suci dan benua Douyun di seluruh benua Doudi, ukuran porsi. Tidak, Nona Cailin, aku sudah menjadi miliknya, dan kali ini aku akan pergi bersamamu. Ayo pergi. Mu Yingying tersenyum manis, dua api menyatu di aula es, dan retakan muncul di kehampaan, merobek kehampaan di sini. Pergi. Melihat ini, Cailin mengangguk sedikit padanya, dan segera keduanya berpegangan tangan dan melangkah menuju kehampaan bersama. Wong berdengung. Pada saat yang sama, lorong kosong tertentu di aula mulai merayap dengan aneh, dan api emas berubah menjadi beberapa burung gagak emas, yang perlahan menerangi tempat itu. Api emas yang menyilaukan sangat menyilaukan, dan sepertinya sesosok tubuh akan segera muncul. Ini, Mu Yingying bertanya-tanya, sepertinya aura ini cukup bagus, dan ada fluktuasi api suci di dalamnya. Suner keluar. Cailin menutup celah kehampaan sesuka hati, lalu memegang tangan giok Mu Yingying di telapak tangannya, diam-diam melihat kehampaan di kejauhan. Tempat ini telah lama dikaitkan dengan istana bawah tanah wilayah api tak berujung, jadi jika Suner meninggalkan Bea Cukai, dia akan muncul di sini sesegera mungkin. Ini, apakah itu Suner? Pada saat ini, Mu Yingying tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya karena malu. Entah kenapa, bahkan dadanya mulai sedikit bergetar, seolah dia sangat takut dengan sosok ini. Sister Cailin, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, kamu benar-benar menjadi semakin cantik. Sun Er Tingting berjalan, keluar dari api emas, dan mendatangi Cailin sambil tersenyum, cukup bahagia. Sama denganmu, mata indah Cailin terentang, dan setelah Sun Er mundur, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kakak Xiao Yan? Sun Er tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru bertanya dengan prihatin, tetapi Sun Er sangat menyadari bahwa wanita di belakang Cailin sepertinya sedang memikirkan hal lain saat ini. Dan matanya tidak berani menatapnya sama sekali, dan samar-samar menghindarinya, seolah dia takut pada dirinya sendiri. Xiao Yan telah pergi ke tahta suci sekarang, dan kami akan segera berangkat. Ayo pergi bersama. Mendengar Sun Er mengatakan ini, Cailin segera berkata dengan suara yang dalam, dan nada dingin yang jarang muncul di suaranya. Ada apa? Sun Er terkejut, seolah firasat buruk muncul. Pembangkit tenaga listrik di seluruh benua telah mengumpulkan kekuatan mereka untuk menyerang tahta suci, dan sekarang mereka dikepung oleh kota suci, saya khawatir perang akan segera terjadi. Cailin berkata begitu. Tidak, ayo pergi. Saat berbicara, Sun Er tidak peduli dengan hal lain, tubuhnya gemetar, dan dia buru-buru bersiap untuk melangkah melalui kehampaan dan menuju benua Douyun. Sebagai patriark generasi baru dari klan kuno, Sun Er secara alami tahu banyak tentang tahta suci, jadi dia juga tahu bahwa ingin menggulingkan raksasa seperti itu adalah omong kosong. Ngomong-ngomong, Nona ini, bolehkah saya bertanya? Ketika ketiga gadis itu hendak pergi, Sun Er memandang Mu Yingying dan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Dari awal hingga akhir, dengan pemahaman Sun Er tentang Cailin, wanita ini pasti sangat dekat dengan Cailin, statusnya pasti tidak rendah. Tertegun. Setelah ditanya oleh Sun Er, tubuh Mu Yingying langsung membeku, berdiri di jalan buntu di udara, menatap Sun Er yang berada di udara, baru kemudian dia melihat tubuh halusnya. 3.000 sutra biru yang ringan dan anggun tergantung ke bawah, wajah halus, wajah kecil dan lincah, mata yang bergerak, dan beberapa kelebihan menguraikan seluruh tubuh seperti peri, dan tidak dapat menemukan kekurangan apapun, sangat indah. Seperti mencekik. Pada saat ini, Sun Er menatap Mu Yingying dengan mata yang indah, dan menemukan bahwa Mu Yingying akhirnya menatapnya, dia tidak bisa menahan untuk mengalihkan pandangannya. Bagaimana bisa? Melihat ini, Sun Er memperhatikan sesuatu dari mata Mu Yingying, dan tubuhnya menyusut seperti sengatan listrik. Itu benar, dia adalah anak ketiga Xiao Yan. Saat ini, Cailin hanya bisa maju untuk menjelaskan dengan ekspresi tak berdaya.
Mustahil. Saat Suner melihat ini, ada sedikit arogansi di matanya yang indah. Dengan raungan rendah, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba runtuh beberapa meter, seolah-olah ditelan oleh raksasa misterius dalam sekejap. Sebagai seorang wanita, dan dia adalah putri kebanggaan keluarga raksasa di benua Doki pada awalnya, dia sangat posesif terhadap Xiao Yan, namun kemunculan Kailin hanya bisa membuat Sun Er bisu memakan Huang Lian. Jika cinta yang terbagi menjadi dua dipisahkan, aku khawatir Kaoru akan menjadi orang pertama yang menjadi liar. Benua Xuanling adalah perhentian pertama Xiao Yanchu kedakian. Namanya Mu Yingying. Pendahulunya adalah api suci dalam daftar api suci. Untuk menemukan saudaranya, dia berubah menjadi manusia dan memasuki benua Xuanling. Saat aku bertemu Xiao Yan, segala macam hal terjadi, dan aku bahkan mengorbankan hidupku untuk Xiao Yan pada akhirnya. Cailin berjalan menuju Suner selangkah demi selangkah, seperti kakak perempuan yang dekat dengannya, dia menghibur dan menstimulasinya, karena hal semacam ini cepat atau lambat akan terungkap. Tidak, jangan katakan apa-apa lagi. Suner sedang dalam suasana hati yang sangat sedih saat ini, sudut mulutnya cemberut dengan kejam, dan kemarahan yang agak menakutkan muncul. Saudari Cailin, berhenti bicara. Aku pergi. Melihat postur arogan Sun, Mu Yingying juga mengerucutkan bibirnya, lalu berjalan sedikit menuju luar aula. Ham. Suner mengangkat tangan rampingnya dan meraung ke arah bayangan gelap di aula. Robek, bayangan itu tidak siap, dan dipukul lurus, dan tiba-tiba seorang pria yang dikenalnya muncul. Oh, ketiga ratu mengampuni hidupmu. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan menatap polos ketiga pendekar pedang di depannya. Sister Suner, apakah kamu cemburu? Melihat Suner yang marah terus mengejar Xiao Yan di aula, Mu Yingying menutup sudut mulutnya dengan manis dan berkata sambil tersenyum. Jelas pada saat ini, baik Cailin maupun Suner menyetujui keberadaan mereka, dan kelegaan serta kebahagiaan yang telah lama hilang masih melekat di hati Mu Yingying. Episode 2158. Sebulan kemudian, keesokan harinya, hangatnya sinar matahari tersebar ke seluruh permukaan bumi. Lusinan Sekte Super dan Ras Kuno di benua Douyun memimpin, dan tokoh-tokoh besar yang mewakili kekuatan masing-masing bergegas keluar pagi-pagi sekali dan menuju kota suci Tahta Suci. Dan pergi. Selain itu, 3 benua lain di atas benua Doudi juga memiliki beberapa orang kuat dengan identitas dan posisi yang baik untuk pergi ke kota suci Tahta Suci. Tentu saja, selain benua Douyun, 3 benua lainnya berada di atas. Hampir semua pembangkit tenaga listrik berada di bawah komando wilayah api tak berujung. Beberapa orang biasa tidak bisa tidak melihat ke atas dan melihat sosok-sosok besar yang menjulang di kehampaan yang tak berujung, seolah-olah mereka memiliki firasat di hati mereka, dan benua Doudi berikutnya mungkin memiliki pola baru. Tapi tidak peduli siapa yang menggantikan tahta suci, itu akan menghidupkan kembali seluruh benua Doudi. Selain itu, dunia Dakian terus-menerus berperang dalam kegelapan, dan ini sangat tidak aman. Jika benua Doudi Sifang yang besar ini tidak memiliki kekuatan yang layak untuk memimpin, pasti akan diserang oleh beberapa kekuatan lain yang mengincarnya. Dalam sebulan, semua kekuatan sekte memulihkan vitalitas mereka, dan setelah kembalinya Uskup Agung Miller dan Liu Qing yang berpakaian merah, mereka mengandalkan para malaikat untuk meninggalkan seluruh tahta suci, dan kemudian mereka dipindahkan dari benua Doudi, jadi tahta suci. Di atas kota, hanya ada aula kosong. Di saat yang sama, tempat ini kini telah berkembang menjadi tempat pertemuan yang sangat menegangkan. Adapun tema hari ini, saya khawatir adalah menyaring kembali kekuatan hegemonik baru di atas benua Doudi dan menggunakannya sebagai perwakilan dari benua Doudi. Para senior dari 7 klan kuno semuanya telah tiba. Putri Xingchen dari benua Tianxing juga telah tiba. Perwakilan dari sekte super besar juga telah tiba satu demi satu. Di ruang konferensi yang agak kosong di dalam kota suci, Xiao Yan duduk di atas meja, dan Cailin melihat sekeliling dan berkata, sedangkan untuk Mu Yingying dan Suner, sekarang yang satu mewakili klan kuno, dan yang lainnya mewakili klan yang tak ada habisnya, domain api. Melainkan mendominasi duduk di samping. Ada sekitar 100 orang di ruang konferensi. Orang-orang ini cukup fluktuatif, dan mereka semua adalah pemimpin di daerahnya masing-masing. Bisa masuk ke sini sudah cukup untuk menunjukkan status dan kekuatan mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini sekarang berada di benua Kaisar Dou, dari semua kekuatan. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai mendiskusikan bisnis ini. Xiao Yan bangkit dan menundukkan tangannya dengan rendah hati kepada banyak pria kuat. Di antara 100 orang di sini, selain Xiao Yan dan 3 wanita serta beberapa pria kuat yang masih cukup muda, sisanya adalah orang parubaya atau tua dengan moral yang tinggi, jadi langkah Xiao Yan sangatlah penting. Etiket Xiao Yan telah membuat pembangkit tenaga listrik ini merasa nyaman dengan Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan kerajaan bidadari. Orang dengan kekuatan di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8 tidak diragukan lagi akan menjadi fokus pertemuan ini. Saya ingin tahu apakah saudara Xiao Yan punya rencana. Saat Xiao Yan pertama kali membahas temanya, seorang lelaki tua yang baik hati di ruang konferensi berkata sambil tersenyum, dengan rasa bangga yang kuat atas kata-katanya. Sekte super dari benua Douyun, monster tua Yun Fuseng dari pavilion Yunlan, dan mendiang bintang 8 Douxian, tidaklah buruk. Xiao Yan mengangguk kepada lelaki tua itu, dan setelah beberapa saat, kata-kata itu juga memenuhi udara, tetapi tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 8 ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Xiao Yan.
7 klan kuno telah menyetujui domain api tak berujung di belakang mereka untuk menjadi kekuatan dominan di benua Dodi. Sekarang pertemuan semacam ini secara alami diadakan untuk menyelesaikan beberapa kekuatan lain yang tidak puas. Namun, 7 klan kuno yang sekuat pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tidak banyak bicara. Menurut Xiao Yan, itu terlalu merasa benar sendiri. Meskipun saudara Xiao Yan memiliki hubungan dekat dengan kerajaan malaikat, dia masih terlalu muda, jadi saya mengusulkan agar acara besar seperti itu dilakukan melalui pemungutan suara. Selanjutnya, di antara 7 klan kuno, apakah itu 7 kepala klan atau tetua tertinggi dari klan masing-masing, saya khawatir mereka jauh lebih berwibawa daripada saudara Xiao Yan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, saya harap saudara Xiao Yan tidak salah paham. Di akhir pembicaraan, Yun Fuseng dengan cepat mengubah penjelasannya. Mendengar ini, 100 orang segera melihatnya. Menghadapi ejekan dan keraguan orang ini, Xiao Yan berkata sambil tersenyum tenang, tahta suci telah dihancurkan oleh kita, dan bayangan ribuan tahun kekuasaan Dou di benua di tahta suci telah sepenuhnya lenyap. Tetapi karena sifat khusus dari benua Dodi dan kepergian tahta suci, harus ada kekuatan yang kuat untuk berdiri, jika tidak, sebidang tanah yang luas ini akan diserang oleh benua lain di dunia manusia. Adapun pertemuan hari ini, tujuannya juga sangat jelas. 7 klan kuno telah menyetujui pendekatan saya. Generasi muda menghormati bahwa Anda semua di sini adalah yang lebih tua, jadi saya berani menyebutkannya. Apa? Hati Yun Fuseng mencelos dan bertanya. Hari ini adalah hari ketika wilayah api tak berujung milikku menjadi penguasa baru di benua Dodi. Jika kamu tidak setuju, kamu dapat mengambil tindakan terhadapku. Jika aku kalah dari siapapun di sini, Xiao Yan akan tetap diam tentang masalah ini. Tentu saja, jika kamu masih tidak setuju setelah itu, maka junior ini harus memaksa seluruh sekte kamu keluar dari benua Dodi. Mata Xiao Yan menjadi dalam, dan dia menatap Yun Fuseng dengan tajam, yang sebenarnya menyebabkan jantungnya berdebar-debar ketakutan. Orang ini, mendengar suara Xiao Yan yang arogan, mata banyak orang kuat yang hadir menjadi sedikit dingin, dan mereka berkata dengan suara rendah. Hehe, jangan khawatir semuanya. Xiao Yan bermaksud menyatukan semua kekuatan di seluruh benua Dou di kita dan menempatkan mereka di bawah komando wilayah api tak berujung untuk membentuk kekuatan transendental sejati. Kalian semua di sini juga menikmati berbagi sumber daya dari Endless Fire Domain, saling membantu ketika kalian dalam masalah, dan Endless Fire Domain tidak akan mengganggu lokasi sekte dan urusan internal kalian. Tentu saja, jika Anda tidak setuju, saya khawatir Anda hanya dapat menggunakan paksaan. Silakan tinggalkan benua Kaisar Dou. Lagi pula, mulai hari ini dan seterusnya, benua ini akan menggunakan wilayah api tak berujung sebagai satu-satunya kekuatan propaganda eksternal. Petik 2. Pada saat yang sama, Gu Yuan dan kepala klan kuno lainnya di belakang Xiao Yan berdiri dengan lembut dan tertawa bersama. Karena itu masalahnya, ayo kita pergi di bawah komando wilayah api tak berujung. 7 klan kuno, biarkan kamu dikirim melalui wilayah api yang tak ada habisnya. 4 Xiangsong, bergabunglah bersama kami. Petik 2. Petik 2. Melihat 7 klan kuno yang memimpin, pembangkit tenaga listrik di belakang mereka mempertimbangkannya, dan tidak ada banyak keraguan. Satu demi satu, pembangkit tenaga listrik mengutarakan pendapatnya dan menyetujui tema pertemuan ini. Membentuk kekuatan adalah masalah yang akan segera terjadi, tapi yang paling mereka khawatirkan adalah wilayah api tak berujung akan ikut campur dalam urusan internal sekte mereka. Dengan pernyataan Xiao Yan, mereka pun lega bisa bergabung. Pertemuan ini langsung berjalan lancar tanpa diduga. Bahkan jika ada kekhawatiran beberapa sekte, mereka diselesaikan dengan rapi setelah jeda. Dengan suntikan kekuatan orang-orang ini, perkembangan wilayah api tak berujung akan tumbuh secara eksponensial. Saya khawatir kekuatan wilayah api tak berujung akan segera mendekati tahta suci atau bahkan melampaui tahta suci. Episode 2159. Setelah penyatuan wilayah api tak berujung berlalu, seluruh benua Dodi memiliki kesatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sumber daya dari 4 benua dibagi, dan kekuatan serta sumber daya dari 3 benua lainnya juga dengan cepat mengejar benua Douyun. Di masa lalu, karena tahta suci dan benua Douyun, sumber daya relatif terkonsentrasi, dan 3 benua lainnya lebih tandus dibandingkan satu sama lain. Sekarang, di bawah kekuasaan wilayah api tak berujung, sumber daya di 4 benua didistribusikan secara merata. Ini adalah pembangunan beberapa saluran luar angkasa, baik untuk mendukung penyelamatan atau transmisi informasi sumber daya, yang menjadi sangat makmur dan sederhana. Nama Xiao Yan, pemilik wilayah api tak berujung, telah menjadi nama rumah tangga di benua Dodi. Bagaimanapun, setelah penyatuan ini, semua kekuatan telah menerima sumber daya dan bantuan dari wilayah api tak berujung, jadi mereka memiliki opini yang tinggi. Sumber daya ini diambil dari ras kuno, tetapi mereka juga menikmatinya. Lagi pula, orang-orang tua ini secara alami sangat jelas tentang alasan mengapa pohon besar bisa menikmati keteduhan. Saat ini yang paling banyak dibicarakan adalah 3 nyonya di wilayah api tak berujung, karena setelah penyatuan benua Dodi, wilayah api tak berujung dikerjakan oleh ketiga nyonya sepanjang hari, apapun kekuatan mereka, penampilan atau bentuk, telah mendapatkan rasa hormat dari banyak orang. Sebaliknya, pemilik domain Xiao Yan telah menguap seperti dunia manusia, dan tidak muncul di domain api yang tak ada habisnya. Adapun banyak harta karun di tahta suci, diambil oleh Miller dan Liu Qing dan ditinggalkan di sini. Setelah bencana tahta suci, keduanya tidak punya wajah untuk melihat Xiao Yan.
Di kawasan terlarang suku pengobatan, ini adalah lembah yang penuh dengan warna hijau zamrud. Di lembah, keharuman burung dan bunga, satu demi satu, penuh dengan nafas kehidupan yang kaya dan kaya, bertahan lama. Xiao Yan perlahan menutup matanya dan beristirahat di tengah lembah dengan dataran tinggi yang sedikit terangkat. Ketika dia menelan dan menghirup, kekuatan jiwa yang agak misterius keluar, yang tampak agak misterius. Di sampingnya, seorang lelaki tua kuno duduk dengan tenang. Yao Tianmo, penatua tertinggi klan pengobatan, adalah alkemis peringkat 8 dari Ordo Suci. Yah, nafasnya hampir terkondisi. Selain kekuatan jiwa yang telah kamu masuki ke alam transformasi Void, kamu sekarang dapat langsung menyerang apoteker suci kelas 8. Yao Tianmo memandang Xiao Yan dengan kagum dan tersenyum penuh kasih. Dalam 10 hari setelah pertemuan, setelah Xiao Yan menenangkan ketiga wanita tersebut, dia menyerahkan banyak urusan wilayah api tak berujung kepada ketiga wanita tersebut. Sebaliknya, dia bergabung dengan klan Yao dan berkonsentrasi mendengarkan Yao Tianmo. Dengan bimbingan tersebut, bersiaplah untuk mewujudkan jalan Anda sendiri menuju kelas 8 Ordo Suci. Dalam 10 hari, Yao Tianmo telah menjelaskan semuanya kepada dirinya sendiri secara mendetail, dan sekarang dia memiliki banyak pengalaman, beberapa kekuatan telah kembali ke posisi puncaknya, dan Yao Tianmo ada di sisinya, yang tentu saja merupakan saat kejutan yang luar biasa. Apoteker kelas 8 peringkat suci bukanlah apoteker biasa, tetapi mereka sebanding dengan apoteker biasa. Bahkan dengan bahan obat yang paling rendah sekalipun, kita dapat membuat obat ajaib yang nyata di tangan kita, tetapi prosesnya yang rumit membuat banyak apoteker patah semangat. Bahan obat yang berharga secara alami merupakan prasyarat terbaik untuk memurnikan pil suci. Pada saat terobosanmu, kamu harus menggunakan kekuatan jiwamu sendiri untuk memahami langit dan bumi, dan menangkap nafas halus jiwa suci antara langit dan bumi. Hanya setelah melewati kesengsaraan guntur kamu dapat benar-benar hancur, menjauh dari peringkat suci. Sebelum terobosan, meskipun Anda berbakat, Anda tidak dapat memurnikan pil suci tanpa menggunakan metode pinjaman apapun. Yao Tianmo tertawa. Yah, junior ini tahu. Xiao Yan mengangguk, pil obat yang telah dimurnikannya telah diberikan kepada Cailin, tetapi Xiao Yan tahu bahwa keberhasilan pemurnian dalam upacara klan obat itu adalah suatu kebetulan, sangat sulit untuk berhasil. Kurang dari peringkat ke-8 dari peringkat suci, tidak mungkin untuk memurnikan ramuan suci. Mari kita mulai, saya akan melindungi hukum untuk Anda. Yao Tianmo melambaikan tangannya yang besar, dan energi hijau yang kental itu seperti cairan, menutup sepenuhnya lembah area terlarang keluarga Yao. Wong berdengung. Segera, Xiao Yan menutup matanya, dan istana spiritual di tubuhnya tiba-tiba menggeliat. Energi jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan kekuatan jiwa yang kuat menyebabkan seluruh lembah sedikit bergetar. Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, yang cukup mengejutkan. Ini benar-benar monster kecil yang keluar masuk. Sepertinya semua keturunan keluarga Xiao sangat menakutkan. Sangat disayangkan saat itu, banyak tetua di klan yang bertele-tele, jadi mereka tidak mengikuti klan Xiao ke seluruh dunia. Bahkan jika benua Doudi adalah benua peringkat teratas di dunia manusia, bagaimanapun juga, benua itu bukanlah benua teratas. Melihat Xiao Yan seperti ini, Yao Tianmo tersenyum tak berdaya, suaranya penuh perubahan. Wah, dengan bimbingan Yao Tianmo, terobosan Xiao Yan ke peringkat ke-8 Ordo Suci hanyalah masalah saja. Di sisi lain, di Gunung Xuanling, markas wilayah api tak berujung, Xiao Zifan, Mu Feng, dan yang lainnya duduk di sini dengan tenang, menangani banyak hal untuk wilayah api tak berujung, tetapi orang-orang ini jelas-jelas disembunyikan oleh wilayah api tak berujung, dan mereka tidak akan menunjukkannya dengan mudah. Jika tidak, keturunan Xiao Zifan dan keturunan klan Xiao, serta api-api suci Luo Menglan, dapat menimbulkan banyak masalah. Namun saya harus mengatakan bahwa 36 api suci yang sangat berharga di dunia 1000 besar mungkin mendekati 10, dan ini sangat menakutkan. Seluruh benua Doudi dalam cuaca bagus, dan negara ini damai dan tenteram. Di kejauhan, alam jiwa klan jiwa benua Douyun berdengung. Kepala klan jiwa, Hun Tianhao, ditempatkan di sini. Para penjaga di sini dijaga ketat, dan kekosongan di bagian dalam rumah sedikit bergetar, dan sosok Hun Tianhao muncul. Itu bukanlah hal yang buruk. Hun Tianhao baru saja kembali ke posisinya, melihat sekeliling, dan berulang kali memeriksa bahwa tidak ada suasana mencurigakan di rumahnya. Dengan lambaian tangannya, penghalang hantu suram menyelimuti seluruh rumah. Setelah melakukan semua ini, Hun Tianhao hanya menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba 4 tubuh sedingin es muncul di tanah. Di atas 4 benda es, sudah tidak ada suhu vital, tetapi tidak sulit untuk mengetahui bahwa fluktuasi pada tubuh mereka tidak buruk, tidak hanya memiliki kekuatan dewa pertarungan bintang 8, tetapi bahkan satu orang telah mencapai kekuatan reinkarnasi, dan jika para tetua ras kuno ada di sini, mereka akan menemukan identitas mereka. 4 penguasa benua Doudi, orang dari Kaisar Surgawi itu, aku khawatir dia terlalu sibuk dengan klan jahat ekstrateritorial sekarang, jadi dia tidak punya waktu untuk mengatur hal-hal ini. Saya benar-benar bersedia mengirim penjaga 4 pesawat di benua Doudi. Sambil berbicara, nyala api putih susu perlahan muncul dari ujung jarinya, dan kemudian dengan mudah melilit ke-4 mayat itu. Pada saat itu, kekosongan terbuka, dan kekuatan mengerikan menyapu, sangat misterius. Puff, api putih susu baru saja menyentuh mayat tersebut, dan ke-4 mayat tersebut segera menguap dan menghilang.
Bahkan mayat pembangkit tenaga listrik reinkarnasi menghilang dalam sekejap. Api putih susu memiliki aura samar dewa yang muncul, dan nafas seperti itu membuat orang merasa tercekik jelas bukan reinkarnasi. Tidak, kekuatan Xiaoyan masih belum bisa mencapai puncak dunia ini. Sepertinya aku harus memberikan tekanan padanya. Haha, membunuh mereka berempat sesuka hati, senyuman aneh muncul di sudut mulut Hun Tianhao. Aura suram tidak sebanding dengan api putih susu, tapi kekuatan semacam ini, bahkan seorang kaisar iblis, mungkin tidak akan bisa mendeteksinya. Hari di mana klan Xiao muncul, saat terjadinya bencana besar. Ayo cepat, suara anggun dan percaya diri turun sedikit, dan suasana di sini sunyi, tapi nyala api putih susu yang berkedip-kedip di tubuh orang ini mungkin berasal dari luar biasa. Episode 2160. Waktu bulan Januari berlalu dengan tenang. Selama periode ini, perkembangan wilayah api tak berujung bisa dikatakan meningkat secara eksponensial. Istana Bunda Wilayah Api tak berujung. Sekarang masih belum ada kabar tentang Senior Sukun. Dari sudut pandang Sol Jade, hidup seharusnya baik-baik saja, tapi jejak spesifiknya adalah Xiaoyan duduk di meja di atas aula dan bergumam. Setelah diam-diam menerobos alkemis peringkat suci di klan pengobatan, dia diam-diam kembali ke wilayah api yang tak ada habisnya. Ketiga gadis saat ini telah lama membentuk garis pertempuran yang sama, dan pemikiran serta pemikiran mereka masing-masing mungkin hampir menyatu. Di saat yang sama, berdiri tidak jauh dari Xiaoyan, ekspresi mereka rumit. Suner melahap pil Phoenix Nirvana, dan kekuatan di tubuhnya secara samar-samar berhubungan dengan keluarga Phoenix. Dengan kekuatan segel reinkarnasi, kekuatannya telah meningkat pesat, dan hanya masalah waktu sebelum dia melangkah ke dalam reinkarnasi, dan karena pil Phoenix Nirvana. Karena itu, saya khawatir saya harus pergi ke klan Phoenix di masa depan. Adapun Cailin, ia melahap pil transformasi jiwa surgawi, mempercepat fusi kekuatan darah 10 warna di dalam tubuh. Setelah fusi, pusat dunia iblis harus dikunjungi, tapi jelas masih ada jarak dari waktu itu. Adapun Mu Yingying, mengandalkan Feng Jue dan dua jenis api suci, ditambah banyak manfaat dari api sucinya yang diubah menjadi manusia, budidayanya juga ribuan mil jauhnya, yang cukup mengejutkan. Senior Sukun seharusnya ada hubungannya dengan klan naga. Suner mengangguk dengan manis, dan dengan kekuatan segel reinkarnasi, dia samar-samar mengetahui sesuatu yang samar. Selanjutnya, kirim seseorang untuk menyelidiki peri api, klan Phoenix, dan klan naga di dunia 1000 besar. Sebentar lagi, saat aku menerobos siklus reinkarnasi, aku mungkin pergi ke dunia bawah. Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Reinkarnasi, tapi reinkarnasi cukup sulit. Tanpa rejeki dan kesempatan besar, saya khawatir. Dan tingkat bahaya di dunia bawah, sampai batas tertentu, jauh melebihi tingkat bahaya di tempat manapun di dunia. Suner mau tidak mau menggelengkan kepalanya, ekspresinya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, saya punya tindakan pencegahan sendiri. Xiaoyan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga, dia memiliki kekuatan iblis dan tanda klan Xiao, dan dengan ditemani Feng Waner dan Xiao Zifan, dia bisa pergi ke dunia bawah untuk menemukan jejak klan Xiao yang menghilang bersama sedikit percaya diri. Di tahun berikutnya, pertemuan pesawat sekali dalam 100 tahun di dunia 1000 besar akan diadakan di ruang hampa. Pada saat itu, mungkin ada jejak bahan obat yang kamu butuhkan ketiga di api suci. Daftar. Untuk urusan lainnya, saya akan mengirimkan orang khusus untuk menanyakan informasinya. Begitu ada kabar, saya akan memberitahu Anda secepatnya. Cailin mengangguk dan berkata, dia tahu bahwa Xiaoyan sekarang memiliki beban yang lebih berat di pundaknya daripada saat dia berada di benua Doqi. Usai istirahat, suasana di sini tiba-tiba menjadi harmonis. Ketiga gadis itu sedang mendiskusikan beberapa rahasia kecil, tapi hanya Xiaoyan yang mengesampingkannya. Petik 2. Petik 2. Mendengarkan rahasia kecil yang dibicarakan oleh ketiga gadis itu dan mengabaikannya sama sekali, Xiaoyan tidak bisa menahan garis hitam di seluruh kepalanya. Tampaknya revolusi belum berhasil, dan kawan-kawan masih perlu bekerja keras. Tuan Domain, 3 Nyonya. Jiwa klan jiwa, Tianhao, meminta wawancara di aula. Sepertinya ada sesuatu yang penting. Setelah beberapa saat, pintu aula utama dibuka, dan Mu Feng masuk dan berkata sambil tersenyum. Jiwa Tianhao. Ketika Xiaoyan mendengar ini, wajahnya tercengang, tetapi klan jiwa memiliki reputasi yang cukup baik di antara ras kuno dan bahkan benua Douyun. Klan jiwa dan istana jiwa di sini adalah dua ekstrim, tidak seperti yang ada di benua Doqi. Pergi. Setelah berbicara, mereka berlima berjalan menuju aula bersama. Penguasa domain sudah sebulan tidak terlihat. Sepertinya menjadi sedikit misterius lagi. Wajah lembut Hun Tianhao, meski makna suram muncul dari waktu ke waktu, namun secara keseluruhan tidak banyak keanehan. Hanya kebetulan aku berhasil menembus apoteker suci. Mengenai masalah ini, Xiaoyan tidak siap menyembunyikannya lagi. Keduanya saling memandang dan berkata bahwa itu akan menjadi pilihan yang baik untuk menyebarkan masalah ini melalui Hun Tianhao dan meningkatkan kohesi wilayah api tak berujung. Pamor yang dimiliki apoteker suci peringkat 8 sebanding dengan ahli reinkarnasi. Selamat. Selanjutnya, pertama-tama saya berharap keterampilan sihir Master Domain dalam memurnikan pengobatan. Tetapi ada satu hal, saya khawatir saya harus melapor kepada pemilik domain sesegera mungkin, mohon ambil keputusan lebih awal. Ekspresi Hun Tianhao terkejut dan gembira pada awalnya,
tapi kemudian langsung menjadi serius dan berkata dengan tegas. Apa masalahnya? Melihat ekspresi serius Hun Tianhao, Xiao Yan mau tidak mau bertanya. Tuan Domain Master harus tahu bahwa klan jiwa kita mengendalikan jaringan intelijen terlengkap di seluruh benua Doudi. Awalnya, saya akan menyerahkan semua informasi kepada manajemen domain api tak berujung ketika saya datang ke sini kali ini, tetapi di tengah-tengah dalam perjalanan, aku menemukan sesuatu yang agak aneh. Jiwa Tianhao berkata pada dirinya sendiri. Oh, hal yang aneh. Jiwa senior, tapi itu tidak masalah. Saat Xiao Yan mendengar ini, dia menjadi sedikit penasaran. Tuanku, itu seharusnya berasal dari asal mula ras kuno kita, benua Doqi, dan dipromosikan dengan kekuatan yang luar biasa, bukan? Jiwa Tianhao bergumam. Ya, setelah Hun Tianhao selesai berbicara, Xiao Yan dan ketiga putrinya menatapnya bersama-sama. Hanya ada sedikit orang yang mengetahui masalah ini, dan mau tak mau mereka bertanya-tanya tentang orang ini. Menurut informasi yang saya kumpulkan, suku-suku jahat di luar wilayah sedang mengincar harimau, dan pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia kelelahan, mengatasi serangan tentatif dari suku-suku jahat di luar wilayah yang muncul dari seluruh penjuru dunia, sehingga mereka akan mengabaikan beberapa tempat. Orang kuat dari klan kita yang menjaga tepi pesawat menerima sedikit panggilan tentang benua Doqi tadi malam. Panggilan itu sepertinya merupakan sinyal bahaya. Suara Sol Tianhao turun, dan suasana di aula langsung memadat. Sinyal bahaya dari benua Doqi. Jiwa senior, apakah ada cara bagiku untuk masuk ke benua Doqi? Saat Xiao Yan mendengar ini, nadanya tiba-tiba menjadi berat. Saluran luar angkasa yang menghubungkan benua Doqi ke bidang atas telah hancur, dan sekarang kita hanya dapat membangun kembali saluran luar angkasa baru. Bahkan jika ada pembangkit tenaga listrik reinkarnasi di wilayah api tak berujung kita, diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Dan karena keterbatasan pesawat, mereka yang berada di atas Kaisar Dou hanya dapat masuk ke benua Doqi selama 10 hari, dan mereka akan tersingkir, dan tingkat reinkarnasi tidak dapat turun. Tentu saja, ada juga beberapa artefak abadi langka yang dapat mengabaikan aturan dan masuk ke benua Doqi dengan kekuatan reinkarnasi. Sayangnya hal seperti itu terlalu sulit ditemukan. Jika Anda ingin melanggar aturan, saya khawatir Anda harus melalui siklus, N menjadi makhluk tertinggi. Kita bisa mengumpulkan kekuatan wilayah api tak berujung untuk bersama-sama membangun saluran luar angkasa, dan itu akan memakan waktu 5 hari. Tapi dalam hal ini, hanya pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya lebih rendah dari Douxian Perfection Powerhouse bintang 8 yang bisa masuk ke dalamnya. Benua Doqi dan menyentuh benua Doqi. Bahkan reinkarnator pun tidak. Silakan, kita akan kembali ke benua Doqi dalam 5 hari. Suara Xiao Yan turun, dan seluruh aula menjadi sunyi. Bawahanku akan segera melakukannya. Setelah Hun Tianhao selesai berbicara, dia juga pergi dengan gugup. Aneh, nafas jiwa Tianhao ini selalu membuatku terpana. Bersiaplah, kembali ke benua Doqi dalam 5 hari. Xiao Yan berkata pada dua wanita di sampingnya. Ya. Aku tidak tahu seperti apa Xiao Xiao dan Xiao Lin sekarang. Saat mereka berbicara, mata Suner dan Cailin melembut, dan bahkan tangan giok mereka sedikit mengepal, dan kekhawatiran yang tak terlukiskan memenuhi udara. Puluhan tahun telah berlalu sejak 5 kaisar memecahkan langit, dan sekarang mereka akhirnya dapat kembali ke benua Doqi dan membiarkan cinta keibuan di hati kedua simpanan ini meluap. 5 hari kemudian, saya akhirnya bisa kembali ke benua Doqi. Aku melihat teman-temanku yang dulu, mantan putra-putriku, dan keturunanku. Untuk sesaat, pikiranku menjadi tegang. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.